Halo Spooners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast For You, berkarya, berbagi, menginspirasi. Baik, senang sekali kali ini podcast For You kedatangan Ustadz yang sangat luar biasa, yaitu Ustadz Muhammad Rohim dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, lebih tepatnya di Pondok Sobron, betul begitu Ya, Ustadz? benar. Baik, Ustadz bagaimana kabarnya selama bulan puasa ini? Alhamdulillah ya, sehat baik. Alhamdulillah, baik, langsung saja kita berbincang-bincang santai ya Ustadz. Nah Ustadz, saya penasaran nih, sejarah perintah puasa tuh bagaimana dan seperti apa sih Ustadz? Baik, eh, terkait dengan sejarah puasa ya. Ini kan salah satu perintah langsung dari Tuhan Ya. yang kemudian termaktub di dalam Al-Qur'an. Ya. Bahwa memang di dalam Quran itu diperintahkan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Bahwa puasa ini sudah sejak zaman dulu sudah ada. Puasa bagaimana orang-orang terdahulu. Nah, bahkan kata Allah, wahai orang yang beriman, berpuasalah kalian sebagaimana orang-orang sebelum berpuasa. Itu ketika Nabi hijrah dari Madinah ke Yerusalem kalau tidak salah. Ya. Karena perihal sejarah saya juga kurang mengetahui sejarah bagaimana tepatnya ya puasa itu bagaimana sejarahnya. Mungkin nanti kita bisa buka kembali dari buku sejarah tentang puasa ini. Saya kira begitu. Kira-kira karena memang kita berpuasa ini karena memang mengikuti dari dalilnya tadi yang Allah perintahkan kepada kita, yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Baik, lalu Ustadz, bulan suci Ramadan ini sering sekali nih disebut dengan bulan pendidikan. Nah itu tuh bagaimana Ustadz maksudnya? Oh ya, baik. Ini kan dari banyak sih orang yang bilang kalau Ramadan ini bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Iya. Bahwa memang kalau di dalam hadis itu dikatakan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, puasa ini kata Allah, barang siapa yang berpuasa atas dasar keimanan kemudian mengharapkan ampunan kepada Allah, maka aku akan berikan pada dia ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Aku akan hapuskan pada dia dosa-dosa yang telah lalu. Nah, apa saja sih sebetulnya terbiah di dalam Ramadan ini? Pertama ialah kejujuran. Ya, betul. Ya, kejujuran. Maka ibadah puasa ini yang tahu itu kan hanya kita sama Tuhan tuh. Ya. Kadang kalau misalkan ibadah lainnya bisa terlihat, oh ini orang ini sholat, tadi dia tidak sholat dan sebagainya. Tapi kalau puasa tidak ada yang tahu. Jadi poin yang di sini ialah kejujuran. Satu, terbiahnya kejujuran. Ya. Bagaimana menjadi orang jujur terhadap dirinya dan juga kepada Tuhannya. Satu itu. Nah, yang kedua ialah bulan terbiah, yaitu bulan di mana orang bisa mengamalkan yang namanya amanah. Amanah maksud sini ialah kita ini kan diwajibkan Allah untuk berpuasa dari selepas sahur sampai berbuka azan maghrib. Ya, maghrib. Nah, kita diamanahkan untuk menahan lapar dan haus dari habis sahur sampai azan maghrib. Nah, makanya amanah itu yang kita jaga. Kalau misalkan dia tidak bisa menahan lapar dan haus, ya hingga amanah itu lepas darinya. Nah, kemudian banyak sebetulnya yang lain-lain sebagainya terbiah di Ramadan ini, kedisiplinan, kemudian bahkan keikhlasan, dan kemudian banyak sebetulnya terbiah Ramadan ini. Bahkan
kalau kita lihat kan orang yang berpuasa itu bisa menahan kita dari segala maksiat, dari segala keburukan-keburukan. Bahkan ada orang yang ingin marah aja nih, ingin marah, tapi karena dia ingat dia lagi puasa kan, jadi dia menahan dulu marahnya. Kadang terjadi itu di rumah tangga, ketika ibunya mau marah sama anaknya nih, oh iya aku ini lagi puasa, jadi istighfar dulu ya Ustaz gitu. Bahkan kita kan ingat hadis Nabi, la taqdu walakal jannah, jangan marah bagimu surga, kata Nabi gitu. Nah kemudian apa pendidikan yang ada di dalam Ramadan ini juga, salah satunya dalam hadis itu ada di gini. Maka kata Nabi, ja'a Ramadan futihat abwabul jannah. Maka ketika Ramadan itu telah tiba, kata Nabi, futihat abwabul jannah. Maksudnya pintu surga itu dibuka seluas-luasnya. Nah kemudian wa ghullikat abwabun nar. Jadi pintu neraka itu Allah tutup. Kemudian wasuffidatis syayatin. Syaitan itu dibelenggu. Maka kemudian jika ada misalkan di antara kita ini yang dia tidak berpuasa, kemudian dia dan sebagainya, tidak mungkin dia beralasan kalau itu karena godaan syaitan. Karena kan udah jelas hadisnya kayak gitu. Nah, maka kesempatan kita di bulan puasa ini banyak sebetulnya untuk mengambil pelajaran di Ramadan ini. Salah satunya pendidikan yang amanah, jujur, ikhlas, kemudian bahkan meningkatkan amal kebaikan itu tadi. Kira-kira begitu, Mbak. Oke, baik. Nah Ustadz, kalau misalkan secara umum, nah hubungan dari pendidikan dan juga bulan suci Ramadan ini apa Ustadz? Kalau secara umumnya Ramadan sama pendidikan, sama Ramadan ini ya, bulan suci Ramadan ini kan salah satu mengajarkan juga ya kepada kita bahwa di dunia ini ada orang yang dia berada di titik tinggi, ada yang juga berada di titik terendah. Maksud arti dalam yang aku maksud ialah ada orang yang dia kaya, ada orang miskin. Kita nih kan lagi menahan lapar dan haus. Bagaimana belajar menjadi orang yang merasa tidak punya, merasa jadi orang fakir itu gimana, orang tidak makan seharian gimana caranya. Itu makanya di dalam Ramadan ini kita menghubungkan bagaimana cara kita bisa menjadi orang yang bisa berbagi, kemudian bisa melihat orang-orang yang tidak mampu, bahkan melihat orang-orang yang belum makan, belum minum. Nah itulah pelajaran yang dapat kita ambil, menghubungkannya, korelasinya, bahkan bisa sadar bahwa oh ternyata gini ya kalau misalkan kita tuh tidak makan, tidak minum. Jadikan meningkatkan kesadaran kita terhadap lingkungan kita juga seperti itu. Berarti pelajaran yang bisa kita ambil dari hal tersebut dan bulan suci Ramadan ini apa tuh Ustaz? Yang kita ambil banyak sebetulnya, Mbak. Salah satunya kan bulan Ramadan ini kata Allah, Syahrul Ramadan unzila fil Qur'an hudan linnas. Jadi Ramadan ini salah satu bulan diturunkannya Al-Qur'an. Nah, maka dari itu pelajaran kita ambil ialah meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita dan amal-amal saleh kita. Salah satunya ialah memperbanyak membaca kalamnya, kemudian membaca bacaan-bacaan buku yang seputar agama kayak gitu. Kemudian bahkan kita dianjurkan memperbanyak sedekah, dan bahkan kita kalau bisa itu kan diusahakan bisa mengkhatamkan Al-Quran di Ramadan suci, di bulan suci ini kayak gitu. Baik Ustadz, nah menurut Ustadz apa sih yang harus kami lakukan sebagai siswa atau siswi ataupun remaja di luar sana untuk memaknai bulan suci Ramadan ini? Jadi kalau memaknai Ramadan itu kan kata Ramadan ada pertama as-siyam. As-siyam atau as-siyam dan as-saum. Jadi as-siyam itu adalah menahan lapar dan haus, kemudian menahan hubungan suami istri. Yaitu as-siyam. Kutiba alaikumus siyam as-siyam.
kalau dalam Al-Quran itu. Nah, maka al-siyam ini tidak hanya kita menahan lapar dan haus, bahkan disambung lagi oleh ada katanya saum. Ini kan dua kata yang hampir sama tapi makna berbeda. Saum ini lebih daripada kita menahan lapar dan haus, akan tetapi kita menahan dari segala apa-apa saja yang mengurangi kadar tingkat pahala puasa kita. Itu saum namanya. Jadi kalau ada orang yang siam kemudian berpuasa, dia juga harus bersaum. Dia menahan amarah, kemudian dia mengurangi, kalau bagi sekarang gibah ya gitu ya. Kemudian fitnah, ngomongin orang ya biasanya ya, ngerumpi gitu. Karena kan kalau misalkan Imam Al-Ghazali itu pernah mengatakan gini, orang berpuasa itu kayak macam buah apel, Mbak. Apa tuh Ustaz? Kan buah apel itu ketika dia iris terus sisa apa? Sisa tulangnya. Begitupun puasa. Ketika kita puasa kemudian kita tidak melaksanakan saum, kita marah, kemudian kita caci maki orang, kemudian kita fitnah, itu kadar pahala kita puasa kita berkurang sampai tinggal tangkainya kalau perumpamaan analogi apel tadi. Makanya ada orang gini, banyak orang yang berpuasa, kata Nabi, laisa lahu siyamihi illa gitu. Banyak orang yang berpuasa tapi dia hanya sekedar menahan lapar dan haus gitu. Maka kan rugi gitu. Kalau misalkan hanya menahan lapar haus, bahkan kemudian sekedar karena takut sama orang tua, ataupun kalau siswa kan sekarang itu puasa karena memang temannya puasa juga gitu, ikut-ikutan. Kalau misalkan tidak puasa nanti gengsi dan sebagainya. Bahkan kalau sama orang tua, atau bahkan ada yang puasa karena duit. Karena saya dulu pernah, Mbak, waktu ketika kecil itu saya tidak mau puasa kalau tidak dikasih duit sama orang tua. Gitu. Bahkan begitu pun juga dengan amalan yang lainnya, harus ada imbalan. Nah gitu. Makanya beruntunglah kalau ada teman-teman yang memang itu berasal dari kesadarannya sendiri gitu puasanya. Karena iman dia kepada Allah, i'tiqadin sahihin, memang iman yang benar-benar sahih kayak gitu, keyakinan yang sahih. Kemudian dia sadar menjalankan perintah Allah yang puasa tadi gitu. Baik Ustadz, terakhir kira-kira apa yang ingin Ustadz sampaikan untuk para siswa dan siswi SMA Negeri 1 Manggar ataupun masyarakat umum di luar sana, entah itu pesan ataupun kesan mengenai tentang bulan suci Ramadan ini? Baik, kalau saya sedikit singgung tentang SMA Negeri ini ya. Jadi saya sebelum datang ke sini itu baca dulu apa sih visi SMA 1 Manggar ini ya. Jadi sedikit unggul dalam spiritual, kemudian moral dan intelektual, begitu. Berprestasi dalam akademik dan non akademik, serta berwawasan lingkungan. Tidak semua siswa kan yang mungkin hafal ini. Jadi kita baca itu, oh memang visi misi di sini tuh luar biasa. Bahkan unggul dalam spiritual itu kan maknanya luas Mbak sebenarnya. Orang yang memang secara ubudiyahnya mantap, secara ilmu wawasan keagamannya mantap, bahkan secara akhlak etika pun mantap kayak gitu. Jadi ibaratkan kalau udah masuk sini tuh, saya rasa insyaallah inilah anak-anak SMA Negeri Semanggar ini bagus semua, berkualitas. Seperti itu. Amin. Seperti itu Mbak. Ya mungkin teman-teman semua dia diharapkan beribadah itu atas kesadaran sendiri aja lah, atas kesadaran iman. Jangan sampai kita ikut-ikutan dan kemudian karena tidak enak sama orang lain, atau bahkan karena ada imbalan lainnya gitu. Artinya ikhlasnya gitu lah beribadah. Seperti itu. Oke, baik teman-teman semua, berarti menurut Ustadz pesan-pesannya ini, kita di bulan suci Ramadan kali ini bukan hanya menahan lapar dan haus ya Ustadz, tapi juga menahan godaan-godaan yang lain. Kalau untuk remaja-remaja sekarang tuh pasti yang paling sering yang pertama adalah gibah ya Ustadz, ngomongin orang atau mungkin ngejek teman-teman yang lainnya seperti itu. Lalu juga harus
berniat untuk berpuasa karena dirinya sendiri, ingin berpuasa dengan niatnya sendiri karena Allah, bukan karena suatu imbalan dari orang tua. Kayak yang Ustadz bilang tadi, kalau misalkan mau puasa harus dikasih uang dulu nih nanti kalau puasanya full gitu. Nah, tidak boleh seperti itu ya teman-teman. Mungkin podcast For You kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih untuk Ustadz yang sudah meluangkan waktunya Siap, untuk sama-sama. berbincang santai di podcast For You kali ini. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini dan share ke teman-teman kalian semua. Dadah.